Salah satu yang mungkin sesuatu yang harus saya syukuri, yang pertama dapat penugasan di Karachi, saya berpikir saya harus ngapain di sana. Ternyata banyak yang harus kita kita sampaikan kepada mereka. Alhamdulillah juga terus sudah mulai banyak yang ini. Terus rasa syukur kita pada Allah bahwa ternyata Indonesia itu indah loh. Ternyata kita tuh bersyukur loh. Kita banyak fasilitas, kedamaian segala macam. Jadi di sana lebih dinamis ya. Yes. Lebih fluktuatif. Yes. Jadi dan satu apapun jadi lillahi ta'ala Bu Ica. Iya. Jadi segala sesuatu kita udahlah lillahi ta'ala, dan semuanya kita pasrah aja, jalan aja. Misalnya aduh takut nanti ada apa, enggak lah, saya sesama istri bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah, udah saya jalan aja. Jadi kalau bilang kamu sama teman saya yang dari Jerman, dari mana, kan di situ banyaknya ada 25 perwakilan asing di sana. Jadi kebetulan jadi sahabat Bu, karena minoritas. Dan acaranya kan kita ketemu dia lagi. Jadi suka bilang, Ani kamu tuh how brave you are, dia bilang gitu kan. Tapi saya bilang, you leave it to God, ya kan. Waktu kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah, ya la haula wala quwata illa billah. Karena dimanapun kita, kalau kematian memang harus menjemput no place to hide, nggak ada tempat buat kita. Dan itu adalah a part of our mission untuk promosin kita punya budaya, kita punya kuliner, apapun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita guys di channelku yang sangat sederhana ini, tapi bersama orang-orang yang tidak sederhana. Mungkin bukan artis, tapi orang yang punya sisi khusus di sisi Allah Azza wa Jalla, dari kegiatannya, dari sisi spiritual, dari pengabdiannya kepada pasangan hidup, dan dedikasinya kepada anak-anak. Dan di samping saya, yang udah kenal lama sih suaminya dulu, namanya Pak Konjen ya, Pak Jun Kuncoro, asal Yogyakarta, panjenengan dalem, Arya Mataram Tumenggung. Beliau darah biru. Istrinya juga nggak kalah cantik, wahyu tenan. Ibu Ani Kuncoro, welcome Ibu. Ini channel sederhana aku, isinya emak-emak makanan kuliner halal. Masya Allah. Terima kasih loh sudah diundang. Iya, seneng banget, dan terima kasih udah datang. Beliau datang langsung dari Karachi, dari Pakistan. Selamat juga, cucunya udah lahir. Alhamdulillah, perempuan. Pinky. Dan ini loh guys, aku ini kan followernya, namanya sih Ani Kuncoro, Ani_Kuncoro. Bapaknya juga ya punya ya, Juna keturulannya Kuncoro ya, Pak Konjen. Pada satu saat aku terharu ngelihat suami istri ini bikin kolak bareng guys. Aku bilang sama videograferku ya, Fajar, kayaknya Pak Ika sama Ibu pengen juga nih bikin kayak gitu. Pak Ika nggak bisa masak, masa iya? Masa sih? Masa bodoh. Yang penting jadi ada di meja. Tapi Pak Jun Kuncoro fase gitu loh, kayak biasa masak ya, Mbak Ani ya? Demi istri, bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Promosi kuliner tepatnya. Iya, promosi kuliner, dan memang kolak yang dipilih. Kenapa kolak? Karena di Pakistan kan memang mereka punya yang mirip tapi manis itu kan muanis ya. Muanis. Apa sih namanya tuh yang bulat-bulat itu loh? Gulab jamun. Gulab jamun. Nah, tapi kalau buat mereka yang diabetes bahaya tuh. Oh bahaya itu. Karena manisnya super manis. Bisa pusing langsung gitu loh. Iya, nggak biasa. Betul. Jadi padanannya pasti kalau nggak kopi pahit, teh pahit gitu ya. Nah, hari-hari sebagai ibu Dharma Wanita, karena ibu mertuaku, Ibu Fauzi Abdurrani itu ibu Dharma Wanita di Masya Allah, Pakistan. Iya. Mungkin ada yang bisa dibagi, kita biar bisa belajar. Iya. Di Pakistan nih. Iya. Ya, karena sebelum itu pernah di Belanda. Iya, sebelumnya di Itali, Belanda, dengan Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, dan anaknya ikutan datang nih. Ada yang made in Itali, ada yang made in Belanda. Yang Belanda agak sepotong-sepotong latihan nih, karena aku sudah mulai kalau nggak ketemu pasangan bicara hilang kan. Mereka tuh sampai mimpi berantemnya tuh bertiga tuh bahasa Belanda gitu. Ya Allah, lucu banget. Sayanya sampai ini saya
kayak Lagi di mana tinggal gitu? di company mana gitu ya. Mereka tuh benar-benar saya tinggal di mana ya kayak Ngomong Belanda ya? ngomong Belanda. Mereka tuh udah ini banget Fasih gitu. ya? Karena saya masukin ke public school. Oke, jadi mereka terekspos dengan orang lokal. Iya. Begitu juga ketika kami di Itali, kami kirim mereka ke public school. Nah, anak yang tertuanya juga pernah jadi penyiar nih guys di salah satu TV swasta berbahasa Italia. Jadi wajahnya kan Jawa ini banget. Tapi begitu kita mermatanya kayak bukan orang Indonesia yang ngomong, kayak orang Itali subhanallah. Tuh harta ya. Iya. Jadi salah satu added value sebagai anak diplomat adalah kemampuan bahasa asing yang menjadi harta ya, yang melekat ya, added value. Ya, alhamdulillah saya salah satu hal yang patut kami syukuri sebagai bagian daripada keluarga diplomat bahwa ya anak-anak kita bisa Mampu berbahasa berbahasa masuk asing. bahasa Jadi asing. mereka bisa bahasa asing lancar apa Itali pasti? Itali, Belanda, Belanda, ya Inggris, Inggris pasti. gitu ya. Kalau yang nomor satu bisa Spanyol. Oh, karena lingua franca ya? Yes. Itali, Prancis, Spanyol, Portugis ya? Yes. Tepatnya Prancis, Spanyol, Itali. Oke, tiga fluent. itu ya. Fluent? Iya. Wow. Tapi istrinya orang lokal ya? Lokal. Nggak apa-apa, cucunya nanti menuruni. Amin, amin, Ya, amin. papanya ya, amin, apanya, amin. Masya Allah. Masya Allah. Mbak Ani sendiri juga ikutan belajar waktu di Itali? Waktu di Itali mau nggak mau saya harus belajar karena Kursus di sana kan? iya, at the time kita Berkomunikasi. berkomunikasinya kan mereka kayaknya apa ya, etnosentrisme ya, dia Oh, bangga nasionalisme dengan- tinggi iya, dan kita- dan dia tidak mau berbahasa asing. Dan kita gitu berdiplomasi kan. dengan Iya. mempelajari bahasanya. Kalau tahun kemarin saya ke sana sih udah banyak perubahan ya. Jadi kami kan tidak tinggal di tepat di kotanya banget jadi gitu, tapi jadi dengan tetangga apa mereka berbahasa Itali. Jadi kalau enggak kan mati gaya ya. Terus menawar-nawar di Dan pasar. orang-orang gitu. Itali itu kan ekspresif ya. Betul. Mereka tuh tangannya tuh gitu-gitu loh guys. Menarik. Iya, Aku betul. cuma bisa gini nih, tolong dikoreksi kalau saya Iya. salah nih Mbak Ani. Uno cappuccino, dua cornetto, 50.000 lira. Terus mahal amat. Minum satu cappuccino, dua roti, apa? 50.000 lira, 5 juta lira. Karo. Apa tadi? Mahal. Mahal. Mbak, coba dong ngomong Itali dikit sama audiensku di rumah. Aduh malu deh. Misalnya gini, kan tadi kita mencoba nasi kebuli bangmo katanya enak. Terus juga yang apa ya, brulee dari Itali juga katanya enak dari Mak Dian. Terus agak memberi komplimen pakai bahasa Itali gitu. Kalau salah nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Kata orang Itali. Justru saya kalau ngomong sekarang kan udah kelamaan jadi, tapi saya ngerti ya mereka ngomong cuma ya untuk ya cibuono, Cibuono. cibuono, tipe ya Yang di itu kan di emphasize-nya suku kata kedua apa yang pertama? kedua Dua ya, cibuono gitu. Something like enak banget sih gitu. Iya. Lezato salah ya? No. itu ngawur ya? No, itu langsung buono. Buono. Oh pakai gini? Iya. Buono. Di sana tuh harus pakai ekspresi, Bu. Iya. Jadi semacam kayak misalnya, "Ma, kayak gimana?" gitu kan kalau di jalan. Gimana tuh, sih? Iya gitu, seperti gitu ya. Jadi kalau orang Itali tuh nggak bisa marah kalau diikat tangannya. Iya ya. Iya, karena dia kan harus begini. Ya Allah. Jadi ada apa? Gak pernah dulu kepikiran, jangan-jangan mantu gue satu Italiano. Gitu. Enggak ya? Enggak. Jangan susah ngomongnya. Mau marah susah ya? Saya ngerti, cuma kayak misalnya saya cuma menawar atau ya tadi Kalau nawar gimana? grazie mille gitu kan, saya bisa jadi perché caro, kenapa mahal gitu kan. Perché. Ya. Oh dari Purqua? Purqua. Iya, kalau Prancis itu ya. Oh, Iya, ya Purqua. Jadi perché gitu, something like that gitu. Jadi kayak kemarin juga masih uji nyali juga sih. Kemarin Desember saya Balik lagi ke balik Italia. lagi Aku karena lihat di Instagram. anak saya yang ketiga keempat itu kan lahir sana 2 Si siapa tahun. sih? Bene dan Bene. Rehana. Jadi kasihan takut bapaknya keburu pensiun, saya bilang Iya, udahlah. biar balik dulu, kan dekat juga kan. Iya betul, Pakistan itu kan dekat, saya bawa ke sana. Ya saya uji nyali juga sih, saya ngomong. Jalan? Oke. Ya naon-naon bisa kurang harga. Yang penting kan gitu. Yang penting harga. Ya, itu salah satu Kekuatan kita bertahan hidup di negeri orang.
Tapi Pak Kunchoro masih belum pensiun lah, masih 1 kali periode lagi dong. Amin, Ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Kan di bawah aku umurnya. Oh iya. Di bawah Ika kan. Ya mudah-mudahan masih ada Mudah-mudahan rezeki. satu tempat lagi terus jadi yang nomor 1. Aduh, amin ya Allah. Ntar ikutan main-main nih guys, bikin konten dimanapun negerinya. Masya Yang penting Allah. bisa ada kapal terbang langsung. Biar nggak mahal. Iya. Saya bilang ini ke Pakistan ini mahal, saya ongkos Iya, ongkos lebih nengok mahal cucu. ke Belanda daripada ke Belanda. Iya ya? betul Ibu, betul. Karena berhenti di mana dulu sih kok? Atau dia pasti muter tuh, makanya mahal di bensin. Memang harus berhenti dulu kali ya main. Di Singapura. Ada yang dia Dubai, Oke. ke Dubai Pakai atau Emirates ke apa namanya Turki. Qatar, Oh, Qatar, atau Doha. ke Turki atau juga ke Thailand. Saya kemana naik Thai karena lebih short. Iya, Kan dari Karachi ke Bangkok itu 5 jam, Oke. kemudian kita stop over 2,5 jam, lanjut 2 jam 50 menit. Total tanpa waktu transit itu sebetulnya berapa lama perjalanan? 11. Oh, lebih jauh. Sorry. 8. 9 kayak kita umroh ya. Iya. Sebetulnya sih nggak jauh-jauh amat, Iya. tapi emang nggak ada. Yang lebih nggak ada menjanjikan waktu flight. kami mau berangkatnya itu Oh. tidak ada pesawat kan, jadi kami ini dan ongkos pesawatnya sangat mahal Itu pada sebelum saat pandemi itu. ya waktu itu. Lagi tinggi-tingginya pandemi. Oh, Lagi tinggi-tinggi dan kami karena memang harus tugas harus Iyalah, tugas negara udah panggilan tuh, sudah, nggak bisa dan nolak. kami tidak bisa ini, jadi ya apapun ya kami tetap harus berangkat. Pada saat itu 2 hari sebelum berangkat penerbangan ditutup. Jadi kami bilang aduh gimana, ganti lagi cari lagi tiket. Ya sudah, kami dapatkan apa yang saat itu ada, dapat aja. Itu benar-benar. tapi bahagia ya jadi istri diplomat ya. Ya alhamdulillah. Karena satu ponakanku kayaknya suaminya tuh bakal calon diplomat tuh lagi di Masya Allah. salah satu di kota di Eropa. Iya, Anaknya Soraya. Oh, Yang perempuan tuh. Oh, Masya Allah. Calonnya, Iya. calon mantunya tuh diplomat. Ya selamat bergabung. Welcome Om. Sebagai ibu Dharma wanita dong ya. Ya. Gimana kegiatan yang paling menyenangkan selain bikin kolak masuk TV Pakistan? Masih, ya itu kan bagian daripada tugas kita ya. Iya, iya. Bahwa kita berusaha mempromosikan Indonesia dari berbagai cara, dari segi budaya, dari segi makanan. Itu seperti saya juga mengundang-undang suami itu sering banget mengundang pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat di Sana ya, yang bisa ya. Indonesia Pakistan Ya, gitu ya. betul, di provinsi Sin ya. Tugas suami di Ya aku dikasih oleh-oleh loh. Nanti bikin baju. semoga berkenan. Berkenan banget, ingat mertuaku. Ya, itu kain khas Sind. Ya, Sind. Azrak. Azra. Ya, Azrak. Ya seperti itulah pokoknya, kita berusaha seperti itu, menghadiri apapun. Waktu pertama kali datang saya pikir di Karachi itu senyap. Oh, oke. Ya. Aku pikir juga. Ya, senyap dan tidak ada kegiatan. Tapi Ibu ternyata kayak macam kemarin, tadinya anak saya nomor 3 itu kan mau ikut bapaknya aja. Saya berangkat. Ternyata dia sendirian saja, ditinggal bapaknya terus. Jadi dalam satu malam bisa 2-3 acara. Jadi kan dia sendirian kan di Wisma yang ikut, ya. tua dan besar gitu. Jadi akhirnya dia pulang sendiri. Masya Allah. Kesini dia sendiri. Karena saya harus nengok cucu saya, mau nggak mau dia Dan dia mau ngeliat ponakannya juga kali Betul. ya. Kan ponakan pertama pasti. Jadi Karachi itu unik, Bu. Dulu kan dulu ibu kota. Pindah sebelum ke Islamabad. Sebelum ke Islamabad. Jadi segala sentral ekonominya Di sana ya, denyutnya di sana. Denyutnya di sana. Mungkin sejenis Jakarta dan Surabaya ya. Kan kakekku dulu konjen juga dari India buat Indonesia. Itu kan Surabaya bukan betul, Jakarta. Betul. Macam mungkin kayak di Malaysia Putrajaya dan Kuala Lumpur ya kan. Tapi kan dia masih satu daratan ya, masih satu dekat wilayah, kan. ya, berdekatan. Dekatan. Kalau ini kan jauh, Bu. Jakarta Surabaya lah ya. Ya seperti itulah kita gitu. Jadi mereka mungkin sudah build kayak pusat medianya di Karachi. Jadi pemerintah presiden juga banyak ya. Karachi. Seringnya dia orang Karachi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang acara-acara yang kalau kita nggak datang kita nggak enak. Pastilah. Jadi kadang-kadang bagian dari diplomasi ya datang di acara. Tapi karena 1 hari 3 itu kadang-kadang
kita berbagi ceritanya ya. Udah yang ini bapak ini ibu ini. Nanti tapi orang yang diwakili itu maksudnya yang tetap kepengen ya, yang... jadi mereka kenapa kamu nggak datang? Jadi ya kita berusaha lah Bu. Sini sedikit, salam terus kita gitu. Tapi ya mereka tuh baik sih bapak. Iya Pak Konjen mengatakan bahwa mereka tuh karakternya sincere ya. Yes. Dan apa namanya ikhlas, tulus. Kalau mau membantu, berbagi. Betul. Dan bahasa Inggrisnya baik dan benar. Betul. Kalau mereka British itu betul, ya British Commonwealth ya masih Commonwealth. Jadi banyak belajar nih. Iya ketulusan mereka. Senang banget kalau mengundang itu senang gitu. Jadi ya, kami pun jadi seperti itu kan Ibu ya. Jadi kalau ada apa kita buat mereka. Aku sih kemarin bilang sama Pak Konjen gini, Pak kepengen dari setandem bareng antara bukan hanya dua institusi pendidikan di tempat aku sekarang ini kan Indonesia Banking School. Nggak harus di sananya Banking School, yang penting ada bisnis atau apa. Tapi nama mereka juga masuk sebagai peneliti. Nanti gantian yang Indonesia di atas, yang Pakistan di bawah. Nanti yang berikutnya, jadi ada 2 papers minimal. Mereka di atas, kita di bawah. Tapi masuk juga ke jurnal mereka gitu. Saya rasa bisa banget. Terus Pak Konjen, Pak Jun Kuncoro bilang, aku juga nanti kalau pensiun pengen ngajar kan dokter kan. Boleh Pak, nanti saya kenalin sama relasi saya di bidang kan beliau UI ya. Mungkin di luar UI juga bisa. Karena kan swasta kadang-kadang lebih butuh ya untuk akreditasi, pengalaman, jadi expertise. Betul. Nah, tentu kita nggak berpanjang-panjang nih guys, karena beliau punya acara banyak sekali. Mau pindah apartemen, mau waktu itu mau bawa kado, aku dapat kado. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat khalayakku. Jadi gini Mbak Ani, aku nih penontonku bukan umuran kita aja baby boomer, jadi makin ke belakang aku ngelihat di bagian analitik, lo kok makin muda, jangan mahasiswa aku dan adik-adik. Jadi ini pesan yang general yang bisa terpakai, misalnya jangan cepat putus asa, terus pekerjaan apapun asal bisa bawa nama baik Indonesia itu lakukan yang terbaik misalnya gitu. Mangga. Terima kasih. Kalau saya sih pesan mungkin ini mengingatkan pada diri saya sendiri. Segala sesuatu itu kita lakukan harus dengan ikhlas. Dan diniatkan dulu tuh ya. Diniatkan dulu bahwa kita ikhlas aja. Kalau enggak tuh kayaknya ya gimana ya. Kalau kita enggak ikhlas tuh beban. Kalau kita dengan ikhlas, senang hati, jadi menjalani segala sesuatunya tuh ringan. Tapi kalau kita basicnya kita udah pertama-tama kita udah mengeluh, ya itu udah semua susah. Jadi nggak enak. Ya, dan saya cuma suka bilang sama anak saya juga bahwa setiap orang tuh pasti punya masalah dan semua orang tuh harus berusaha dan bekerja. Bayi aja dia tuh berusaha loh menarik perhatian ibunya. Oh dia tuh lapar, haus, dia tuh pipis, itu kan usaha dia gitu kan. Jadi apalagi kita yang udah besar gitu ya, udah gede, kita melakukannya harus dengan ikhlas dan senang hati. Itu aja sih. Dan juga ibadah ya kata Pak Konjen ya, segala sesuatu itu harus itu kan ibadah. Dengan ibadah sehingga semuanya jadi punya nilai amalan nih. Betul. Karena kan kalau kita melangkahkan tuh baca la haula dulu kan ya katanya. Jadi ustadz nih saya. Gak apa-apa, ustazah cantik dari Karachi. Masya Allah. Imported guys. Masya Allah. Ya, jadi apa ya, salah satu yang mungkin sesuatu yang harus saya syukuri, yang pertama dapat penugasan di Karachi, saya berpikir saya harus ngapain di sana. Ternyata banyak yang harus kita kita sampaikan kepada mereka. Alhamdulillah juga terus sudah mulai banyak yang ini. Terus rasa syukur kita pada Allah bahwa ternyata Indonesia itu indah loh. Ternyata kita tuh bersyukur loh. Kita banyak fasilitas, kedamaian segala macam. Jadi di sana lebih dinamis ya. Lebih fluktuatif. Jadi dan satu apapun jadi lillahi ta'ala Bu Ica. Jadi segala sesuatu kita udahlah lillahi ta'ala, dan semuanya kita pasrah aja, jalan aja. Misalnya aduh takut nanti ada apa, enggak lah, saya sesama istri bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah, udah saya jalan aja. Jadi kalau bilang kamu sama teman saya yang dari Jerman, dari mana kan, di situ banyaknya ada 25 perwakilan asing di sana. Jadi kebetulan jadi sahabat Bu, karena minoritas. Dan acaranya kan kita ketemu dia lagi. Jadi suka bilang, Ani kamu tuh how brave you are, dia bilang gitu kan. Tapi saya bilang, you leave it to God, ya kan. Waktu kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah, ya la haula wala quwata illa billah. Karena dimanapun kita, kalau kematian memang harus menjemput ya
no place to hide, ya nggak ada tempat buat kita bersembunyi. Dan itu adalah a part of our mission untuk promosin kita punya budaya, kita punya kuliner, apapun Bu. Dan karakter Indonesia kita yang katanya manis, kita nih bangsa manis loh guys. Iya. Katanya disukai. Katanya yang gitu. seserian wae senyum. Nggak eta betul. Kadito seserian. Seri we, jadi kamu katanya smiling face, padahal dia nggak tahu kalau di Indonesia bilang kita muka kamu tuh judes. Masa sih enggak? Iya, katanya dulu. Aduh, amin, masya Allah. Ya seperti itu Bu Ica. Jadi maksudnya ya, kayak waktu kemarin ini, oh ya saya lupa. Waktu apa namanya Bu, COVID. Oh COVID. Nah, kan pertama kali. Kaget di Indonesia lagi tinggi-tingginya dengan bentar-bentar pengumuman innalillahi. Ya, temanku banyak sekali yang berpulang. Itu saya sedih ya Bu ya. Iyalah. Saya meninggalkan keluarga dalam keadaan gitu. Aduh, bisa ketemu lagi atau enggak, seperti kecil hati. Tapi sampai di sana tuh macam ini tidak ada COVID Bu, di jalan tidak ada yang pakai masker. Emang reluctant? Apa emang mereka nggak ngerti atau gimana? Apa emang kebal mereka? Kayaknya kebal. Jadi tadi debus. Dia bilang gini, kita kan punya Allah. Kematian itu seseorang tuh sudah ditentukan. Oh iya, gitu. Ya kita nggak ya itu belief, Iya, tapi kan kita jadi cuma waktu saya datang mereka undangan kan, nama kata baru datang dia tanya, kamu sudah vaksin? Sudah 2 kali? Ya, saya juga sudah. Ya, kenapa kamu masih wash cover your face? Itu ya udah, akhirnya coklat. Ya enggak enak juga. Iyalah diplomat. Ya kita kan harus menghargai. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Jadi tapi dari pusat juga ini jaga kesehatan. Nah, rekan kami di India waktu itu ada yang berpulang di sini sempat deg-deg juga, tapi kita diundang dan dia selalu open your minds. Oh, duh, kayaknya kita agak tapi alhamdulillah kok jadi pas ketika kita jalan ya Bu ya, kok jadi nggak ada orang satupun yang pakai masker kecuali masuk rumah sakit. Iya itu, ya jelas kamu. itu. Nah itu, jadi saya jadi, oh iya ya, kok begitu mereka, begitu tingkat apa sih? Itu sort of kesadaran juga guys, walaupun bentuknya. Tapi saya bukan ngajarin bahwa ini tidak peduli, tapi maksudnya sampai begitunya. Jadi saya pikir, oh seperti itu ya. Seperti misalnya ada bom bunuh diri, habis dibom, kata suami kemungkinan acara batal kali ya kan ada bom. Tapi kemudian ditanya, kamu datang ke acara saya? Oh setir. Jadi gimana ya, program masih tetap berjalan kan? Tapi ya sudah, kita ya udah tadi la haula lagi kita ya udah. Bunuh dirinya masih tinggi. Dibilang tinggi gimana ya, kita nggak bisa unpredictable Bu. Jadi seperti ya kan, karena pemilikan senjata api juga kan dibolehkan. Ya dibolehkan, jadi ya. Karena aku ingat sekali waktu saya kuliah di Kajian Timur Tengah dan Keuangan Islam S2 aku di UI. Ada salah satu dosen tuh alumni Pakistan, namanya Hendry Tanjung. Dan beliau tuh PhD. Udah nih lulus jadi dokter guys. Wisudanya baru 10 tahun kemudian. Terus aku nanya, Ustadz, kenapa begitu? Sekolah aku hancur. Baru datang lagi 10 tahun setelah sekolah itu dibangun kembali dan baru wisuda rame-rame sekian angkatan. Masa karunia. Jadi tapi gimana Bu? Jadi apa? Tapi karena ya artinya kan yang siapapun yang diberi penugasan ke sana tuh orang terpilih. Amin. Karena aku kan pas terpilih almarhum Fauzi Abdurrani, ayah mertua kan yang bangun KBRI di Islamabad, namanya ada tuh, Bapak Kang Fauzi kan? Ada, saya ngeliat waktu itu. Jadi bukan mengeluh, tidak, sama sekali tidak bersyukur. Jadi terus mungkin ada salah satu peningkatan apa ya, spiritualitas. Oh iya, karena apa, tingkat kesadaran matinya makin tinggi, kita ngerasa dekat sama Allah, bakal kepengen sampai sama Allah dalam waktu yang kita nggak tahu, tapi yang terbaik kualitasnya. Karena kan kita kan yang penting bekerja. Benar. Pemerintah sudah menugaskan kami di sana, kami do our best. Seperti kemarin saya patah kaki, saya pakai pushchair, kan, saya ke sel gitu. Udah umur 2 segini bulan, kan? Itu dia Bu. Jadi kita menghindari jatuh. Aku nih belakangan juga makin sering jatuh, makin khawatir, ya Allah jangan patah. Nyambungnya lagi lah. Itu dia. Pas saya patah kaki saya nggak berani keluar, nggak bisa, takut ada apa-apa, nggak bisa lari. Manusiawi kan? Jadi seperti itu. Jadi maksudnya apa ya? Jadi banyak-banyak
apa zikir, banyak-banyak doa. Bukan itu. Jadi segala sesuatu tuh harus diambil hikmahnya positif. Gitu aja. Makasih banyak Mbak Ani. Jadi guys, ini luar biasa dan aku jadi ingat ibu mertuaku, Ibu Setia Nurul Mulyawati Fauzi. Ada tuh clippingnya yang tadi dibaca. Iya, Masya Allah. Kita lagi beberesan kertas-kertas lama, terus ketemu beberapa foto agak lembab, tidak kita lagi dijemur gitu biar kering. Jadi ada cerita mengenai betapa ibu mertuaku bangga banget jadi bagian daripada Dharma Wanita. Dulu Deplu, namanya Kemlu, dan begitu juga dengan Ibu Ani Jun Kuncoro. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu Farisa. Perjalanan panjang. Terima kasih. Dan selamat sekali lagi atas kelahiran cucunya dan nambah cucu lagi, nambah cucu lagi. Amin. Doain aku juga biar punya besan. Karena gini guys, aku tuh punya cita-cita sederhana. Kembaran sama besan, update status pakai baju bareng. Belum kesampean, belum tahu besannya siapa. Nah, saya punya mantu, tapi besannya udah nggak ada yang perempuan. Sedih juga. Mantunya ada. Oke. Begitu guys. Terima kasih banyak Mbak Ani. Salam pada keluarga dan insya Allah kita jumpa lagi. Siapa tahu Pak Jun Kuncoro masih dapat satu lagi pos dan posisi yang tertinggi dan kita main-main ke sana, bikin konten di sana insya Allah. Terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih Bica. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. See you.